Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Di Asia Channel sempat di posting ya Kang, editorial yang membahas soal Holy Wings. Dan itu di akhirnya saya termasuk yang menyampaikan bahwa ini ujian buat Pak Anies Baswedan. Betul. Apakah akan menutup Holy Wings ataukah tidak? Ternyata Tapi alhamdulillah akhirnya menutup Holy Wings ini kan. setelah Pak Anies nonton videonya Kang Ijo. Enggak juga. Jadi, nah ini ada yang menarik Kang. Jadi Anies Baswedan menutup izin ya kan Holy Wings direspon oleh Gus Miftah. Oke. Jadi Gus Miftah mengutip surat Al-Isra ketika Holy Wings ditutup. Netizen juga memuji tindakan yang dilakukan, keputusan yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Nah, tetapi ini Gus Miftah seolah-olah ingin mengapresiasi atas keputusan yang dikeluarkan oleh Anies Baswedan menutup Holy Wings, Kang. Ya, Gus Miftah memang kan dikenal sangat dekat dengan istana. Jadi tentu ini menjadi agak berbeda, menjadi sedikit lebih mendapatkan perhatian dari netizen. Loh, kok jarang-jarang gitu orang yang dekat istana muji-muji Pak Anies, kecuali dia sudah keluar gitu. Keluar dari istana, keluar dari PDIP, keluar dari Gerindra. Nah, kita juga dengan apresiasinya Gus Miftah ke Anies Baswedan, ya kita pun mengapresiasi lah Gus Miftah. Mudah-mudahan ini pandangan yang objektif membuktikan bahwa apa-apa yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan itu adalah kehendak rakyat. Nah, apa buktinya? Ya buktinya nih respon dukungan dari rakyat sangat melimpah dari mana-mana. Dari para tokoh juga kurang lebih sama begitu. Jadi ya baik-baik saja lah. Saya kira Gus Miftah kali ini mesti kita apresiasi. Dan bukan cuma Gus Miftah, bukan cuma sebagian besar netizen, bahkan partai politik pun beberapa ini seperti yang pernah disampaikan Kang Epul di beberapa konten sebelumnya, di bawah sudah mulai terbelah ini Kang dukungannya gitu loh. Paling tidak ini ada berita juga menarik dalam acara Sarasehan DPC P3 Kabupaten Sragen di Jawa Tengah. Itu kan dihadiri oleh Sekjen DPP P3 Arwani Tomavi. Kemudian ada juga Kiai Haji Wafi Maimun Zubair atau Gus Wafi yang pemilik pesantren ya. Pemilik pesantren, tuan rumahnya. Nah, yang menarik adalah Gus Wafi ini menilai P3 sekarang ini kan suaranya merosot kemarin di pemilu sebelumnya. Betul. Nah, menjadi evaluasi di Pilpres 2024. Kenapa? Karena harus ada perbaikan-perbaikan kan. Pasti. Nah, termasuk salah satunya ya dia menyarankan, mengarahkan, mendukung P3 itu ke Anies Baswedan. Ya, itulah yang disebut dengan suara real yang ada di lapangan. Jadi kalau saya melihat sih sebetulnya bukan terpecah di bawah, Kang. Iya. Terpecah atas bawah. Jadi atas itu struktural gitu. Yang ini sering-sering berhadapan dengan situasi-situasi pelik ketika harus berhadapan dengan oligarki, dengan pemerintah, dengan kesampingnya dengan partai politik lain. Yang dengan beda dengan yang di bawah. Ini yang di bawah ini kehendak rakyat, konstituen. Jadi konstituennya sudah jelas ingin Anies Baswedan, yang di atas gamang karena ada pengaruh yang lain-lain. Ya, kita bicara bukan hanya sekedar P3, saya kira semua partai pun saya yakin situasinya kurang lebih sama, Kang. Iya. Gus Wafi juga mengatakan pilihan kepada Anies ini sebagai langkah berani partai, Kang. Harusnya. Bahwa P3 tetap konsisten kepada kepentingan rakyat. Nah, ini yang harus di stressing point. Iya, itulah menjadi penekanan dari Pak Gus Wafi. Gus Wafi itu yang menginginkan Anies menjadi dicalonkan oleh P3 karena faktanya sudah jelas. Ini yang seperti juga kita bahas berkali-kali ya Kang, bahwa mudahnya untuk melihat pemimpin, lihat saja track recordnya. Kalau mau bandingkan prestasinya, bandingkan hasil karyanya gitu. Nah, sudah cukup di situ, tidak perlu dengan penggunaan stigma, tidak perlu dengan penggunaan label-label ini itu dan segala macamnya gitu. Cukup prestasi saja sudah selesai gitu. Tapi ya itu susah juga Kang kalau prestasinya nggak ada Kang. Nah iya ya. Makanya yang prestasinya nggak ada dia akan terus berjuang
apalagi sudah berhasil melakukan framing misalkan elektabilitasnya nampak seolah-olah tinggi sehingga itu terus dipertahankan dengan pencitraan. Kalau di awalnya sudah pencitraan, kesananya itu menjaga citra itu jangan sampai turun. Nah, itu yang luar biasa repot. Tidak alami gitu ya. Tidak alami. Ya paling tidak kalau prestasi belum ada, mulai dirintis dari sekarang. Ya. Misalkan mulai dengan menemui mahasiswa ketika mahasiswa demo seperti yang dilakukan Anies Baswedan kan Ya, begitu. kalau di demo Anies datang. Datang. Nah, ini beda Kang. Jadi mahasiswa demo tidak kunjung ditemui oleh Puan Maharani. Demonya ke DPR. Sebagai ketua DPR RI, malah akhirnya disolakin Kang. Wah, bahkan ada ya orator yang menyebut bahwa otaknya nggak mampu menjawab tuntutan kami, katanya begitu. Ya, kemarin turun lagi ya. Alhamdulillah, terima kasih adik-adik mahasiswa terus peduli pada negeri ini karena Anda pula yang nanti akan memimpin negeri ini. Jadi ini terkait ini ya Kang, RKUHP itu ya. Iya. Itu juga sempat kita bahas ya, RKUHP itu begitu mengerikan, begitu tendensinya luar biasa, nampak terlihat akan memangkas orang-orang yang kritis gitu. Kebayang saja kalau mahasiswa itu yang selalu turun ke jalan digunakan pasal itu kan iya penuh lah penjara gitu. Tidak masuk akal di era keterbukaan seperti ini. Dan kalau bicara Mbak Puan ya, pernah gitu Mbak Puan ngadepin demo nyamperin? Nggak pernah nih. Kalau nggak pernah ya sulit gitu, saya kira sampai ujung jabatannya pun nggak akan pernah berani, kecuali yang demonya settingan. nanti demo ya, nanti kamu nanyanya ini, saya jawabnya ini. Nah itu baru mungkin bisa terjadi. Tapi ini sepertinya satu persatu udah mulai mengemukakan kekurangan ya jejak rekam lah ya. Mereka tokoh-tokoh yang ingin mencalonkan sebagai calon presiden. Publik bisa menilai bahwa bagaimana misalkan Puan Maharani mau atau tidak menemui para demonstran. Justru disitulah suara hati rakyat seharusnya bisa ditampung. Nah ini ada lagi Kang Caimin. Kan Caimin juga kekeh ya mencalonkan menjadi presiden gitu kan. Dan terakhir kita tahu ada perseteruan tuh antara Caimin dengan Yeni Wahid, putri dari almarhum Gus Dur, ya kan, yang menyebutkan bahwa bukan menyebutkan, membongkar sejarah kelam Caimin yang mengeluarkan Gus Dur sebagai pendiri PKB gitu kan. Ya memang dikisahkan bahwa Gus Dur itu seolah-olah masih di PKB di waktu periode tertentu begitu ya. Padahal itu sebetulnya sudah tidak, sudah dikeluarkan oleh Caimin. Yang sekarang katanya nggak boleh disebut Caimin lagi Kang, Gus Muhaimin. Tapi perasaan nggak ada yang nyebut Gus Imin ya? Ada sedikit ya. Sedikit. Banyak nyebut masih Caimin ya. Karena itu branding baru. belum begitu ini. Kalau mau branding ke kita aja. Ada iklannya nanti di ujung video. Ya, tapi kalau di spanduk-spanduk sudah mulai kan Gus Muhaimin. Ya memang saya sih kok merasa kasihan ya kalau melihat Caimin. Kalau orang Sunda bilang itu gada gede gada itu kadia gitu. Seperti orang yang limbung galau karena tidak mendapatkan atensi dari partai politik yang lain. Konon katanya terakhir dengan Gerindra, tapi saya juga kok nggak yakin ya Gerindra mau gitu. Dia juga pasti memperhitungkan dong gitu. Nah terkait dengan friksi yang terjadi di dalam, ya Yeni Wahid kan putra mahkota mestinya ya. Kalau seperti Nasdem dan Demokrat maka hari ini ketua PKB itu ya Yeni Wahid gitu. Dan kita lihat di Demokrat AHY gitu kan, di Nasdem anaknya Surya Paloh sudah mulai sering mentas di panggung nasional gitu. Tapi di PKB justru diambil alih oleh Caimin. Versi Yeni Wahid begitu ya. Ya, inilah Kang, kembali kita melihat bahwa apa yang terjadi di partai politik itu sebetulnya mencerminkan apa yang terjadi di masyarakat gitu. Bahwa proses demokrasi itu sebetulnya tidak berjalan, bahwa kedaulatan rakyat itu sebetulnya belum berjalan efektif. Nah, partai politik sebagai miniatur masyarakat yang lebih besar, kita lihat secara mayoritas, hampir di seluruh partai, proses demokrasinya nggak jalan gitu. Yang ada adalah hak prerogatif ketum gitu. Bahkan adanya saling sabotase dan saling mengkooptasi juga terjadi. Demokrat kan hampir-hampiran kena itu sama Muldoko di
ambil alih tapi gagal. PKB menurut versinya Yeni Wahid tuh berhasil diambil alih oleh Caimin itu. Nah, apa yang bisa menjadi pendidikan politik buat warga negara untuk kita melihat masa depan Indonesia akan lebih baik itu? Kalau melihat proses-proses di partai politik seperti itu, nggak ada yang bisa kita ambil gitu. Nah, inilah dilema kita hari ini. Kita makanya berharap lah, kalau bottom up sulit ya top down lah. Kalau top down ya syaratnya ganti pemimpin. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini, karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.